kita menerima hembusan Roh Kudus bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Kristus memasukkan hidupnya, rohnya ke dalam diri kita supaya ia dapat mengambil alih hidup kita. Supaya hidup kita ini menampakkan hidup Kristus. Supaya hidup kita ini memuliakan Kristus karena kita ini seperti Kristus yang hidup dalam tubuh kita ini. Dan kesulitannya, tantangannya, hambatannya adalah kita belum sepenuhnya disingkirkan dari kuasa dosa. Belum sepenuhnya dibebaskan dari hawa nafsu kita. Kita belum di surga. Kita masih di dunia yang penuh dengan berbagai godaan, rangsangan, dan segala hal yang diingini manusia lama kita, yang kedagingan dan duniawi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-153. Saya mengambil judul Kristus menghembuskan Roh Kudus. Bacaan dari Yohanes 20 ayat 22 dan 23 yang dituliskan demikian. Sesudah berkata demikian, Ia, Tuhan Yesus, menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang mengasihi kami, setia di sepanjang kehidupan kami, walaupun kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tolonglah kami oleh karena kami sadar akan keterbatasan kelemahan kami. Tolonglah supaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, supaya Roh Kudus yang berkuasa atas diri kami. Karena itu apabila sekali lagi kami hendak belajar firman Tuhan, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam buku lama Donaki, subur atau tandus, membedakan Roh Kudus yang dihembuskan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 22 dan 23 tadi, dengan Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta, yang digambarkan seperti tiupan angin keras. Donatki menyebut Roh Kudus yang dihembuskan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai pelaksana ketuhanan, wali ketuhanan, yaitu Roh Kudus yang berkarya sebagai perantaraan, sebagai perantara Roh Allah dan ataupun Roh Kristus. Sedangkan Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta adalah kehadiran pribadi Roh Kudus itu sendiri sebagai oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang tidak sama persis, yang berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak Kristus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, kehadirannya dilukiskan dengan tiupan bunyi
angin keras dari langit, juga digambarkan dengan lidah-lidah api yang muncul dan hinggap di atas kepala murid-murid, serta secara tiba-tiba murid-murid mengucapkan bahasa-bahasa yang baru yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Pengalaman Pentakosta ini lebih dari hembusan nafas yang tenang, lebih merupakan suatu peristiwa yang menggelora. Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta itulah yang sudah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam kitab Yoel ayat 28 dan 29. Janji Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada semua manusia, kepada anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, kepada orang-orang tua, kepada teruna-teruna, bahkan hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat mimpi, mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan janji itulah yang dipenuhi pada hari Pentakosta. Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta juga adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem supaya mereka menantikan roh yang akan Ia kirim. Di dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus menjanjikan akan mengirimkan Roh Kudus untuk memperlengkapi murid-murid dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, hal yang senada ditulis ulang oleh Lukas, bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi murid-murid tidak lama lagi akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Tentang Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yang memberikan kuasa dari tempat yang tinggi, yang antara lain akan memberikan karunia-karunia natural maupun supranatural, kodrati maupun adikodrati, sudah saya bicarakan dalam Walking with God pada periode-periode sebelum ini. Karena itu sekarang saya akan berbicara lebih khusus kepada karunia, atau lebih tepat Roh Kudus sebagai pelaksana ketuhanan, Roh Kudus sebagai wali ketuhanan yang digambarkan Roh Kudus yang dihembuskan oleh Kristus. Sekali lagi saya bacakan Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 22 dan 23 ini merupakan ayat yang menarik. Oleh karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan dan dilakukan menggembusi murid-muridnya, sesudah Tuhan Yesus disalibkan, wafat dan bangkit, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga untuk dimuliakan dan mengirimkan Roh Kudus. Kembali kepada ayat Yohanes 20 ayat 23. Apakah benar karena dihembusi Roh Kudus, murid-murid diberi kuasa untuk mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah Bapa dan Kristus yang dapat mengampuni dosa? Melalui tindakan Tuhan Yesus menggembusi murid-murid dengan rohnya, Tuhan Yesus hendak masuk dan hadir serta berkarya di dalam diri murid-muridnya dengan perantaraan Roh Kudus. Melalui keberadaan Roh Kudus yang adalah juga Roh Kristus di dalam diri murid-murid, murid-murid akan dapat mengerti apa yang merupakan kehendak Kristus. Dan dalam hal dosa, mereka diberi kuasa untuk menyatakan, bukan kuasa untuk mengampuni, tetapi kuasa untuk menyatakan
dosa-dosa mana yang diampuni Tuhan dan dosa-dosa mana yang belum diampuni atau tidak diampuni, mungkin oleh karena pertobatan yang dilakukan adalah pertobatan semu. Tuhan Yesus menggembusi, Tuhan Yesus meniupkan napasnya, rohnya, hidupnya ke dalam diri murid-murid. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini? Yang ditulis dengan kata menggembusi. Mengingatkan saya akan dua bagian ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika Tuhan mencipta Adam manusia pertama. Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menggembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Adam dibuat dari debu dan tanah, walaupun sudah berbentuk manusia tetapi belum hidup. Baru sesudah Tuhan menggembuskan napas hidup ke dalam hidung Adam, Adam mulai bernapas, Adam menjadi makhluk hidup. Jadi napas Allah lah yang membuat Adam hidup, menjadi makhluk hidup, memiliki atau mendapat kehidupan. Ayat yang kedua terdapat di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37. Ketika Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan di dalam sebuah lembah, ada banyak tulang-tulang kering berserakan, tulang-tulang manusia yang terbunuh dalam peperangan. Lalu Nabi Yehezkiel disuruh bernubuat supaya tulang-tulang itu menyatu, dan terjadilah tulang-tulang itu bertemu lalu membentuk kerangka. Ada banyak kerangka, dan sesudah urat, daging dan kulit melekat pada kerangka itu, muncullah ada sekian banyak jenazah. Lalu Nabi Yehezkiel disuruh bernubuat sekali lagi supaya napas dari keempat penjuru berhembus masuk ke dalam jenazah-jenazah ini supaya mereka hidup. Yehezkiel pasal 37 ayat 9 dan 10. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Penglihatan Nabi Yehezkiel di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ini sesungguhnya adalah suatu nubuatan akan kebangkitan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, sudah kalah perang, sudah diangkut ke dalam pembuangan, diserakkan di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berputus asa dan berkata di dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-11, tulang-tulang mereka sudah kering, pengharapan mereka sudah lenyap, dan hidup mereka sudah putus. Sekalipun Israel menganggap bahwa riwayat bangsa mereka sudah selesai, bahkan mungkin seperti banyak bangsa-bangsa perlahan-lahan akan lenyap. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel akan bangkit kembali karena Tuhan yang menghendaki dan Tuhan yang melakukannya. Dari kedua nubuatan atau dari kedua ayat, Kejadian 2 ayat 7 dan
Yehezkiel 37 ayat 7 sampai dengan 9, kita menemukan kemiripannya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 22, yaitu Tuhan menghembuskan napas hidupnya sehingga membuat Adam dari belum hidup menjadi hidup. Dan Yehezkiel bernubuat napas hidup dari keempat penjuru supaya memasuki jenazah-jenazah yang belum hidup sehingga mereka menjadi hidup. Demikian juga Tuhan Yesus menggembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan Yesus? Maksud tujuan Tuhan Yesus menggembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus adalah juga untuk menghidupkan murid-muridnya, memberikan kehidupan yang baru, yaitu dengan memasukkan napasnya ke dalam diri murid-murid, memasukkan rohnya ke dalam diri murid-murid. Murid-murid dicipta ulang, diberi kehidupan yang baru, dijadikan manusia baru karena Tuhan Yesus memberikan napasnya, memberikan rohnya, memberikan hidupnya untuk menghidupi mereka dengan perantaraan Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 kita menemukan ayat yang terkenal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita dijadikan, kita dicipta ulang menjadi manusia baru. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan kesaksian Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melalui menggembuskan Roh Kudus, melalui menggembuskan napasnya, melalui menggembuskan dirinya, Tuhan hendak hadir, hendak menghidupi murid-muridnya. Dan itu berarti memberikan kehidupan yang baru, manusia baru, kehidupan ilahi. Apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus? Menjadi pelaksana ketuhanan, wali ketuhanan. Roh Kudus melakukan peran sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Dia berkarya untuk Roh Bapa maupun untuk Roh Anak Kristus. Karena itu Roh Kudus seringkali juga disebut Roh Bapa. Matius 10 ayat 20, Roh Allah, Roma 8 ayat 9, maupun juga Roh Kristus dan Roh Anak. Ada beberapa hal yang bisa kita temukan. Jikalau Roh Kudus ditugasi untuk menjadi pengantara, perantara, wali Kristus di dalam diri kita. Yang pertama adalah untuk melaksanakan kehendak ketuhanan. Kehendak Allah Tritunggal, kehendak Bapa dan kehendak Kristus, khususnya dalam segala hal yang berkaitan dengan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan yang hendak dimasukkan dalam hidup setiap orang percaya, diberikan supaya menjadi kenyataan dalam hidup setiap orang percaya. Keselamatan lebih dari sekedar pengampunan atas dosa, karena keselamatan juga meliputi penanaman perangai, watak, karakter baru, yaitu watak, perangai, karakter Kristus. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, ketika ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Untuk menemukan dosa kita,
untuk menyadari dosa kita, untuk menginisiasi kita berdosa, belum bertobat dan hidup baru. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena dosa dan dosa dan dosa bisa digambarkan sebagai dosa dalam bentuk yang besar dan kasar, menyolok di mata, segera kita sadari. Tetapi ada dosa-dosa yang semakin tersamar, abu-abu, dosa-dosa yang halus, yang tidak segera bisa kita lihat kecuali kita mendapatkan terang, mendapatkan sinar, mendapatkan penglihatan, sehingga yang tidak terlihat itu kemudian menjadi terlihat. Mungkin saya bisa mengilustrasikan seperti jikalau kita berada di dalam ruang yang semakin terang, kita akan semakin melihat diri kita sendiri. Jikalau suatu saat malam hari lampu listrik padam, kita hanya memakai lilin, bukankah penglihatan kita sekeliling maupun tentang diri kita sangat terbatas? Bisa jadi kita ternyata mengambil baju pakaian yang ternyata itu kapan terakhir dipakai terkena noda, dan ternyata sesudah dicuci masih belum hilang. Dan kalau kita berada dalam rumah kita dengan cahaya normal, mungkin lampu 70 watt dalam keadaan terang, kita bisa melihat lebih baik daripada ketika kita dengan cahaya lilin. Bagaimana kalau kita disorot dengan lampu mobil yang memakai halogen yang sangat terang? Kita akan menjadi melihat diri kita lebih jelas lagi. Dan bagaimana kalau kita dibandingkan dengan siang hari, diterangi oleh sinar matahari, dan akan menjadi lebih kelihatan lagi kalau kita seperti menjalani saat kita ronsen atau kita di MRI, sampai apa yang tidak terlihat, dada kita, rusuk kita, paru-paru kita, bahkan MRI sampai pembuluh-pembuluh darah kita kelihatan. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menemukan dosa-dosa kita yang abu-abu, yang tersamar, yang lembut. Karena itu tidak dengan segera bisa kita lihat. Roh Kudus bukan hanya menginsiapkan tentang dosa, Dia juga akan menginsiapkan tentang kebenaran. Hidup yang diinginkan Tuhan dengan rohnya, roh Kristus, hidup Kristus diberikan di dalam diri kita. Kristus ingin mewujudkan dirinya. Oleh karena itu, Roh Kudus juga bertugas untuk menumbuhkan hal-hal yang menjadi milik Kristus. Perangai, watak, karakter Kristus yang salah satunya bisa kita temukan disebut sebagai buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Namun buah roh ialah bukan buah-buah roh, tetapi satu buah yang berisi 9. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah 9 aspek buah roh ini sudah muncul semua dalam hidup kita sebagai murid Kristus? Bagaimana dengan kasih kita? Bagaimana dengan kemurahan kita, kesabaran, kebaikan? Bagaimana dengan kelemah lembutan, penguasaan diri? Kadang-kadang kita belum sepenuhnya memiliki ke-9 aspek ini. Dan juga kadang-kadang kita punya satu aspek lebih baik, aspek yang lain kurang baik, tetapi roh akan menumbuhkan sehingga ke-9-9-nya muncul dalam hidup kita. Karena itu kata buah roh juga bisa diganti dengan tuaian roh, hasil roh, panen roh. Roh akan menyebabkan buah roh itu muncul dengan berlimpah-limpah. Dan di dalam Yohanes 16
ayat 13 sampai dengan seterusnya. Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterimanya dari aku. Roh Kudus akan terus mengajar, membimbing, menunjukkan satu hal baru, satu step lebih jauh lagi. Oleh karena kita hendak dibawa kepada seluruh kebenaran, kita ini akan dibuat memuliakan Kristus bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itulah tugas Roh Kudus, menyatakan Kristus dan memuliakan Kristus. Dan tugas Kristus adalah menyatakan Bapa dan memuliakan Bapa. Dan sekarang kita dimasukkan untuk kita juga menyatakan Kristus dan Bapa, memuliakan Kristus dan Bapa. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. John Wesley mengatakan kelahiran baru adalah perubahan besar yang dilakukan Tuhan di dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, ketika Roh Kudus menghidupkannya, ketika Roh Kudus membangkitkannya dari kematian dalam dosa kepada hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menghidupkannya, Roh Kudus membangkitkannya dari kematian dosa. Hidup yang diberikan Roh Kudus kepada manusia yang sebelumnya mati dalam pelanggaran dan dosa adalah hidup Kristus sendiri. Ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Efesus 2 ayat 1 misalnya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi saya ingin mengajak melihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Siapa yang memiliki anak Kristus, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pasti kata hidup di sana bukan hidup biologis. Jantung, paru-paru masih bernapas, tetapi hidup teologis, hidup rohani. Roh Kudus yang akan menanamkan hidup Kristus dalam diri setiap murid Yesus, yang akan menolong agar supaya semua keindahan Tuhan Yesus dapat terlihat, dapat hadir dalam diri orang-orang percaya. Baik hikmat Kristus, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, kasih Kristus, kemuliaan Kristus, keagungan, dan seterusnya. Yang kedua, jikalau Roh Kudus adalah perantara atau wali bagi ketuhanan, apa yang akan dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita hak-hak kita, hak-hak istimewa kita sebagai anak Allah, yaitu keyakinan lebih dari perasaan bahwa kita adalah anak Allah, sehingga kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa, Bapa yang terkasih, Aba, dan juga kita mendapat bagian di dalam kodrat ilahi. Di dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dengan jalan itu ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat besar, janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Roh Kudus akan menjadikan kita semakin ilahi. Dan itu berarti semakin luput, semakin lepas, semakin jauh daripada kodrat
dosa yang akan binasa. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai perantara atau wali ketuhanan akan mengkuduskan kita, yaitu dengan memberikan kekudusan Kristus menjadi milik kita, menjadikan kekudusan Kristus sebagai kekudusan kita. Dengan kita di dalam Kristus di hadapan Bapa, kita ini kudus. Efesus 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang di Efesus, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ketika Rasul Paulus mengirimkan surat Efesus, dia mengatakan orang-orang di Efesus sebagai orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang yang di dalam Kristus dihitung, diperlakukan menjadi kudus karena kekudusan Kristus yang diberikan kepada kita dan yang mesti kita hidupi. Apa yang sudah kita bicarakan bahwa Roh Kudus ditugasi untuk menjadi wali bagi Roh Allah dan Roh Kristus di dalam mengubahkan hidup kita. Mesti ternyata juga mengikuti sebuah pola yang sudah terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti proses yang sama dengan Kristus, yaitu mati dan hidup kembali. Semua yang akan ditumbuhkan Roh Kudus dalam diri murid-murid Kristus harus mengikuti proses yang sama seperti yang sudah dialami Kristus, yaitu mati dan hidup kembali. Di dalam Wahyu 1 ayat 18a, Kristus mengatakan, "Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Dan Rasul Paulus mengatakan kesaksian hidupnya di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmania adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku." Kita harus mengalami kematian supaya kita juga mengalami kebangkitan, tetapi bukan kematian dan kebangkitan lepas dari Kristus. Kita harus mengalami kematian bersama dengan Kristus dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus menegaskan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam keadaan baru. Sesudah kita percaya menyerahkan diri kepada Kristus, Tuhan Yesus menghitungnya kita ada di dalam dirinya, kita ikut dalam penyalipannya, kita ikut dalam kematiannya, dan karena itu kita juga ikut dalam kebangkitannya. Dan secara indah sesungguhnya hal itu digambarkan dengan baptisan model diselamkan. Kita sebelum dimasukkan ke dalam air adalah hidup kita yang lama. Lalu kita dimasukkan ke dalam air, lambang kita mati
mati terhadap dosa, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap hukum Taurat, mati terhadap diri kita sendiri, dan kemudian kita dibangunkan, dibangkitkan, dihidupkan, lambang kehidupan baru kita di dalam Kristus. Karena itu sesungguhnya walaupun ketika kita percaya Tuhan sudah memasukkan rohnya, hidupnya, masih ada dua kuasa dalam diri kita. Manusia lama yang belum sepenuhnya pergi dan manusia baru yang sudah hadir. Mana yang lebih kuat dalam hidup kita hari demi hari bergantung pada mana yang kita beri makan, mana yang kita pilih untuk kita hidupi. Karena itu kita harus mati terhadap keakuan kita, kedagingan kita, kehendak kita sendiri, dan hidup oleh Roh Kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menggambarkan peperangan dan perjuangan ini dalam Galatia dan Roma. Mari kita lihat Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 21. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita dipimpin oleh siapa? Kemauan kita sendiri, mengikuti hawa nafsu, mengikuti dosa, atau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita mati terhadap hal-hal yang berdosa, hawa nafsu, keangkuhan, kesombongan, keserakahan. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menerima hembusan Roh Kudus bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Kristus memasukkan hidupnya, rohnya ke dalam diri kita, supaya ia dapat mengambil alih hidup kita. Supaya hidup kita ini menampakkan hidup Kristus. Supaya hidup kita ini memuliakan Kristus, karena kita ini seperti Kristus yang hidup dalam tubuh kita ini. Dan kesulitannya, tantangannya, hambatannya adalah kita belum sepenuhnya disingkirkan dari kuasa dosa, belum sepenuhnya dibebaskan dari hawa nafsu kita. Kita belum di surga, kita masih di dunia yang penuh dengan berbagai godaan, rangsangan, dan segala hal yang diingini manusia lama kita, yang kedagingan dan duniawi. Karena itu mari kita tetapkan setiap pagi, setiap hari, kepada siapa kita ini akan menyerahkan diri. Dipimpin oleh Roh Kudus, mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, atau kita akan jalan sendiri. Sayang, kadang-kadang bagi banyak anak-anak Tuhan, juga bagi saya, hal-hal yang rohani, apa yang baik yang dijanjikan Kristus, seringkali hanya kita dengar ketika kita mengikuti kebaktian. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaan, dalam percakapan dengan teman-teman, yang dibicarakan seringkali bukan tentang Tuhan, bukan tentang hal-hal rohani, bukan tentang manusia baru,
tetapi soal uang, soal keinginan-keinginan yang ditimbulkan oleh karena apa yang dilihat mata kita, disodorkan oleh dunia. Karena itu mari kita mengambil keputusan untuk mendisiplin diri, mempersilahkan Roh Kudus terus memimpin kita, dan membiarkan diri kita mati. Mati sebagai manusia lama, mati sebagai manusia yang berdosa, mati bagi hawa nafsu kita, mati bagi segala kedagingan. Dan kita mempersilahkan Kristus yang menghidupi kita dan menjadi hidup kita. Mari kita mengingat dengan pasti siapa Kristus dan siapa kita. Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dia adalah Tuhan dan kita adalah budak, bukan orang merdeka, bukan orang mandiri, apalagi bos besar. Karena itu kemuliaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah melayani Kristus dan menyatakan Kristus dalam diri dan hidup kita, menyatakan karakter Kristus, menyatakan perbuatan Kristus, dan terlebih lagi memuliakan Kristus dengan hidup dan apa yang kita lakukan. Biarlah Roh Kudus yang dihembuskan di dalam diri kita menghidupi kita dan memimpin hidup kita. Segala puji hormat hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus.